Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi kembali untuk Anda yang baru saja join in bersama kami di 100,5 MHz. Saya Leli Kara dan juga rekan saya Ricky Seda sebagai operator studio masih terus temani Anda sampai kita berada pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, pesona alam dan juga budaya Lembata terus menarik perhatian dunia pendengar ya. Dan rencananya dan informasi yang kami dapatkan bahwa akan ada kunjungan dari wisatawan mancanegara yang dijadwalkan melakukan kunjungan ke berbagai destinasi menarik di Lembata begitu ya. Dan kunjungan ini pendengar menandai ketertarikan wisatawan terhadap keunikan daerah teristimewa di Lembata pendengar ya. Dan untuk membicarakan soal ini pendengar, kita akan ngobrol dengan pemandu wisata Ibu Rosalina Erna S. Ruing akan berbagi informasi kepada kita pendengar di kesempatan pagi hari ini. Ibu Erna, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, Ibu Erna, salam hangat ke Lembata. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI pagi hari ini. Iya, selamat pagi juga Ibu. Oke, Ibu Erna, ini bagaimana ceritanya sejumlah wisatawan akan datang berkunjung begitu, melakukan trip ke Lembata ini? Ya, baik. Terima kasih. Terkait dengan kunjungan wisatawan ini bukan baru perdana ya, kalau mau dibilang. Karena ini 2-3 tahun sebelumnya sudah ada perjalanan wisata juga ke Lembata. Cuman spesialnya untuk tahun ini dia sedikit berbeda lah. Artinya kunjungan wisatawan yang datang ini lebih ke bagian-bagian Eropa dan ada sebagian yang Asia, yakni dari Jepang. Kalau mau dilihat tahun-tahun sebelumnya itu kan lebih mendominasi dari bagian Italia. Sementara untuk yang pada tanggal 31 Mei nanti ini itu dari Amerika dan Jepang. Sebagian laginya yang Eropa. Yang berbedanya di sini karena mereka bukan hanya sekedar wisatawan biasa, tapi mereka dari kalangan orang-orang kantoran dan orang-orang yang notabene-nya investor lah. Nah, ini yang kita mau coba mengangkat tentang potensi-potensi yang ada. Salah satunya di destinasi 3 destinasi di Lembata, yakni di destinasi pada tanggal 31 itu yang pertama itu hutan mangrove. Nah, hutan mangrove ini kalau mau dihitung untuk ukuran dunia dari 38 spesies mangrove, itu ada 20 jenis mangrove yang terdapat di Desa Muruona, Kecamatan Ilaape, Kabupaten Lembata. Nah, ini yang cukup uniknya di situ. Ya. Sementara sampai dengan ini kita artinya dari saya pribadi sebagai pemandu, trip-trip ini memang sebelum-sebelumnya sudah kita Perkenalkan jual. begitu ya. Tetapi untuk kali ini kita fokuskan ke mangrove dengan penataan titian jeti. Jeti ini artinya ada rest area untuk wisatawan bisa menikmati hutan bakau itu sendiri. Terus dengan cerita-cerita terkait dengan lokasi keberadaan mangrove itu sendiri. Jadi untuk luas mangrove di destinasi yang dikunjungi ini kisaran sekitar 80.000, oke. 80.000 hektar hamparannya. Sehingga di situ mereka wisatawan akan menikmati proses masak garam, terus penangkapan kepiting bakau secara tradisional. Selanjutnya eksplor bakau, dan juga ada beberapa atraksi tambahan di lokasi mangrove tersebut. Sementara hari keduanya mereka akan berkunjung ke Desa Lamalera. Ini sudah menjadi ikon dunia, dalam arti bahwa ikon utama Lembata pasti menjualnya ke Lamalera. Sedangkan trip ketiganya itu kita baru coba formulasikan untuk Kabupaten Lembata
joinnya ke Kabupaten Flores Timur. Karena kita lihat di sini Pulau Adonara itu sangat berdekatan sekali dengan Pulau Lembata. Artinya lintas transportasi hariannya itu menggunakan transportasi laut, dan penyeberangan itu kita ambil trip pendeknya ke Desa Boleng. Itu sudah masuk wilayah Adonara, Pulau Adonara, dan kita lebih fokusnya ke Desa Lamahelan. Karena Desa Lamahelan ini selain Pok Darwisnya juga aktif, terus sasaran desa wisatanya juga masuk. Dan ini kedepannya kita, artinya dari saya pribadi sebagai pemandu, punya harapan besar kepada pemerintah, dalam hal ini daerah dan pimpinan daerah, agar kita lebih memperhatikan ke potensi-potensi ini lokal, dengan terbentuknya Pok Darwis yang sudah hampir belasan atau mendekat 20-an desa wisata. Di sini kita harapkan untuk bisa memberikan gambaran atau potensi apa yang bisa kita angkat menjadi satu kemasan paket wisata. Nah, kemasan paket wisata inilah yang kita akan menjual secara telling story-nya. Artinya dari cerita yang berkembang di desa itu, apapun itu yang menarik untuk kita jadikan paket wisata dan menjadi daya tarik untuk wisatawan bisa datang ke Kabupaten Lembata. Garis besarnya mungkin itu dulu, Bu. Baik, nah ini banyak sekali ya persiapan yang sudah dilakukan tentunya untuk menerima kunjungan dari wisatawan. Ini jumlahnya berapa banyak ini, Ibu Erna? Oke, untuk trip yang bulan Mei ini dia 10 pax, hanya 10 orang. 10 orang. Kalau yang tahun-tahun kemarin itu kapasitasnya dari 15 sampai 20-an. Tetapi ini baru trip perdana pada bulan Mei. Nanti pada Agustus, September, Oktober itu grup baru lagi yang sudah membeli paket wisatanya kami untuk trip yang sama ke Lembata. Paket wisata ini yang sudah dijelaskan tadi ya, kemana saja mereka akan trip selama 2 hari di Lembata, dan juga tempat-tempat wisata tadi yang sudah dijelaskan. Ini pilihan dari wisatawan ataukah teman-teman pemandu wisata yang mengarahkan begitu, menjadwalkan begitu? Untuk pilihan dari mereka, kalau dari kami ini kan kita mengemasi dulu paket. Kita mencari potensi apa yang bisa kita lempar ke pasaran pariwisata lah. Nah, di sini saya coba melihat, mengangkat tentang potensi itu. Potensi garam. Nah, garam ini kan artinya kalau bersentuhan dengan konsep atau misinya pemerintah daerah, artinya kepemimpinan Bupati yang sekarang, ini kan mereka lebih penekanan kepada singkatannya NTT, tapi NTT ini nelayan, tani, ternak. Nah, di sini saya hanya maksudnya apa yang dicanangkan oleh Bupati dalam program-programnya selama 5 tahun ke depan ini, kita bisa angkat menjadi potensi untuk pengembangan pariwisatanya. Jadi tidak hanya terpusat bahwa wisatawan hanya berkunjung sekedar pesiar atau hanya untuk senang-senang, tetapi mereka kita coba menggiring untuk mengenal potensi-potensi yang ada di daerah kita, tetapi dalam nuansa wisata seperti itu. Baik, jadi ini baru pertama kali diperkenalkan begitu ya kepada wisatawan. Iya. Terkait dengan tempat untuk pembuatan garam dan juga mangrove tadi yang sudah dijelaskan, ini tentunya unik begitu ya, yang ada di Lembata ini. Ada 21 jenis mangrove yang ditanam di sana dan adanya hanya di Lembata begitu ya? Betul sekali, Bu. Dan ini pertama kalinya, mudah-mudahan kedepannya ini makin banyak begitu ya yang datang mengunjungi tempat-tempat wisata yang lainnya, tidak saja di Lamalera begitu ya Ibu Erna ya. Betul, nah ini bagaimana keterlibatan masyarakat lokal untuk menyambut begitu ya, melayani para pengunjung wisatawan mancanegara yang akan datang begitu ya. Apakah ada keterlibatan begitu ya dari UMKM, kemudian kelompok budaya atau komunitas lokal begitu Ibu Erna?
Kalau untuk keterlibatan masyarakat ini mereka sangat antusias, Ibu. Oh iya. Artinya sampai dengan hari ini peran dari kepala desa sendiri untuk menggerakkan kelompok-kelompok yang sudah terbentuk Mm-mm. maupun yang belum terbentuk beserta masyarakatnya seluruhnya punya peran. Oh Nah, iya. ini untuk desa sendiri bahwa ini satu momen. Artinya bagaimana sekarang kita mengembangkan desa itu untuk bisa terekspos keluar kan Mm. mungkin dengan pintu-pintu masuk seperti ini. Nah, artinya dengan ini kan desa sendiri dan masyarakat ini sedang berpikir kira-kira ketika keterlibatan wisatawan masuk ke desa ini, apa kontribusi kami untuk bisa punya nilai ekonomi atau nilai jualnya kepada wisatawan. Jadi di sini kalau untuk UMKM mereka lebih ke kayak pajang tenunan-tenunan, Oh iya. terus ada kuliner. Nah, yang uniknya lagi dalam konsepnya nanti pada saat kunjungan ini, Mm-mm. bagaimana mengolah kepiting yang tadi sudah ditangkap. Ini bukan kepiting laut, Ibu, mungkin kepiting bakau. Jadi dia cara tangkapnya juga kan unik. Nah, Iya. ukuran kepitingnya pun juga berbeda. Hmm. Nah, ini yang sedang mau ditunjukkan bahwa potensi laut yang bisa menjadi nilai jual atau nilai ekonomi ke depan, salah satunya kepiting bakau ini. Nah, ini kan tujuannya ketika tereksposnya ini, maka misalkan ada pembeli atau buyer yang tertarik dengan Mm-mm. kepiting-kepiting bakau ini. Ini kan biasanya di restoran-restoran yang agak, ya mau dibilang pecinta kuliner seafood kan. Iya. Nah, jadi ini yang kita coba untuk angkat. Sementara untuk UMKM kita masih dengan pemberdayaan UMKM lokal. Jadi nanti mereka kita manfaatkan dengan misalnya jualan-jualan di areal lokasi wisata tersebut. Oke. Begitu, Ibu. Baik, ini peluang begitu ya untuk Kabupaten Iya. Lembata agar bisa lebih diperkenalkan begitu ya kepada masyarakat dunia begitu, wisatawan yang Betul. datang ini pertama kalinya dengan suguhan-suguhan baru begitu ya dari Kabupaten Lembata untuk para pengunjungnya. Nah, ini persiapan sendiri Ibu dan teman-teman seperti apa ini untuk menyambut tamu-tamu dengan hal yang unik begitu ya, yang baru yang akan diperkenalkan begitu. Oke, untuk persiapannya ini kebetulan kemarin juga respon baik dari pimpinan daerah Oke. dan beliau welcome sekali terhadap kunjungan kali ini. Terlepas dari itu, kami dengan teman-teman dalam tim persiapannya kami sudah sangat artinya sudah sangat jauh ya. Kita mempersiapkan destinasi yang dikunjungi nanti. Kita kolaborasi dengan artinya masyarakat setempat, tetapi mereka yang pernah atau yang paham tentang dunia pariwisata. Artinya tidak semua masyarakat bisa paham seperti ini, tetapi bagaimana kami untuk menggenjot biar masyarakat juga ke depannya bisa tahu bahwa oh ternyata bukan sekedar wisata itu untuk senang-senang, tetapi punya nilai jual terhadap perekonomian masyarakat itu sendiri. Contoh kecil bahwa kita juga kan mengangkat tentang potensi. Ini kan dari telling story, ceritanya seperti apa, bagaimana masyarakat itu dia bergumul untuk bisa mendapatkan 1-2 sen dari keseharian mereka. Seperti itu. Jadi untuk kesiapan teman-teman, sejauh ini kami sudah saling berkoordinasi, baik itu di Lembata maupun di Adonara. Oh iya. Karena trip ke Adonara juga kan dia akan melihat bagaimana desa wisata yang ada di Desa Lamahelan. Jadi saling berbagilah tentang masing-masing lokasi. Dan Seperti itu, Bu. menurut Ibu Erna apa yang perlu ditingkatkan begitu ya agar Lembata ini semakin siap begitu ya, semakin memiliki daya tarik yang luar biasa, menjadi magnet begitu ya, agar wisatawan itu semakin banyak berkunjung ke Lembata karena banyak hal-hal baru, hal-hal unik di sana begitu. Iya. Nah, ini nih yang saya mau tekankan di sini. Artinya hanya sekedar berbagi lah, tetapi mudah-mudahan ini juga bisa direspon baik dari pemerintah daerah, itu khususnya Pemda terhadap HPI.
HPI ini singkatan dari Himpunan Himpunan Pemandu Pramuwisata Indonesia. ya. Nah, HPI ini sendiri kan setiap daerah pasti sudah ada dan sudah terbentuk. Nah, disinilah yang harus diperhatikan, karena kalau mau dilihat untuk Lembata ini sendiri, HPI ini sangat lumpuh, artinya mati total lah kalau mau dibilang. Hanya sekedar untuk nama HPI, tetapi aktivitas dan bagaimana menggali potensi-potensi untuk dikemas menjadi paket wisata itu belum pernah ada. Sehingga ini yang perlu dari Pemda tinjau kembali agar kedepannya Kabupaten Lembata, khususnya Dinas Pariwisata, bisa lebih memperhatikan HPI ini, karena artinya bukan hanya sekedar dibentuk lalu memberikan program terus dibiarkan begitu, tetapi bagaimana harus rutinitas untuk bisa mengawal HPI ini supaya menciptakan segala potensi yang ada ini menjadi satu kemasan yang punya nilai jualnya keluar. Dan salah satu lagi itu terkait dengan budaya, karena Lembata ini penuh dengan berbagai budaya, artinya secara lama holotnya kita itu sangat-sangat banyak, tetapi belum pernah ada yang menyentuh terkait budaya. Sementara para wisatawan ini kan tidak semata-mata hanya untuk wisata pantai atau wisata pegunungan, tetapi mereka ada sebagian juga yang ingin mencari atau menggali tentang sejarah atau budaya kita. Ya. Jadi kalau harapannya saya untuk Pemda ini seperti itu. Artinya dengan HPI ini mudah-mudahan ke depan kita bisa saling bergandeng tangan lah untuk bisa menciptakan ide-ide baru terkait dengan semua potensi yang ada di Lembata. Karena Lembata sendiri kan ada 143 desa yang mana semuanya ini penuh dengan keunikan, tetapi cara untuk menjual semua potensi ini kan yang belum tercover dalam HPI ini sendiri. Jadi bukan hanya bentuk, tetapi mungkin perlu juga dukungan finansial atau anggaran untuk pergerakan atau pengembangan HPI ini sendiri. Mungkin itu Bu harapannya saya. Oke. Bu Erna, tujuan dari wisatawan ini apakah pure berwisata ataukah ada tujuan lain begitu? Iya, purenya untuk berwisata. Berwisata, oke. Gitu Ibu. Oke. Dan tadi di awal Ibu Erna sempat sampaikan bahwa di bulan Mei ini akan ada kunjungan di akhir Mei tanggal 31 mereka akan datang berkunjung ke Lembata dan berwisata ke destinasi-destinasi yang tadi sudah disiapkan ya tripnya mereka. Nah, nantinya juga akan ada di bulan Oktober kalau tidak salah. Ini apakah trip yang sama Agustus. begitu? Oh, Agustus ya. Agustus dan Untuk Agustusnya itu, untuk 31 ini mereka tripnya direct langsung dari Kupang ke Lembata. Jadi kita hanya penjemputannya dari bandara, terus keberadaan mereka di Lembata, tripnya 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Oh, luar biasa, cukup lama ini ya. Terus untuk nanti Agustus ini kita biasa yang sebelum-sebelumnya ini tamu-tamu grup dari Italia. Kita salah satu pintu masuknya juga kita ambilnya dari Alor, Kabupaten Alor. Nah, dari Alor ini dia akan offer tamu-tamunya itu ke Lembata melalui pintu masuk di salah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Buyasuri, wilayah Kedang. Nah, di sini ini yang sering keluar masuknya wisatawan itu lebih banyak ke situ. Tetapi sepanjang ini saya juga selalu berkoordinasi dengan pimpinan setempat, dalam hal ini Bapak Camat, kita sampaikan jumlah tamu dengan dia punya list nama tamunya, asal negara, karena itu menjadi bahan acuan untuk daerah selama keberadaan wisatawan di Kabupaten Lembata. Terus programnya kemana-kemana saja. Kalau yang untuk Agustus itu kita paketnya ke trekking. Mereka memilihnya ke Desa Lerek, itu kunjungannya ke Gunung Ilewerun. Ilewerun ini salah satu gunung, anak gunung, boleh dikatakan anak gunung yang ada di dalam kawah Gunung Mauraja. Jadi gunung induknya Mauraja, di dalam kawahnya itu muncul gunung baru yaitu Ilewerun.
Ile Werun itu dalam bahasa lokal di sini, Werun itu baru, Ile itu gunung. Jadi Ile Werun yaitu gunung baru yang muncul dari dalam Kawah gunung induknya, kawah, Oke. gitu. Jadi ini memang kekuatannya ada pada cerita sejarah begitu ya, yang bisa mengikat Iya, daya tarik wisatawan untuk betul. lebih banyak Rohnya di lagi, situ. lebih sering lagi untuk berkunjung ke Lembata. Luar biasa sekali nih Ibu Betul. Erna, terima kasih untuk waktunya dengan RRI, sukses untuk persiapannya menuju 31 Mei nanti mendapat kunjungan Iya. dari wisatawan-wisatawan asing. Sukses, salam hangat dari Endi Kota Pancasila Iya. ke Lembata, Ibu Erna. Terima kasih. Salam sukses kembali. Selamat pagi.